Baik, kali ini kita akan belajar include dan require atau fungsinya nanti di reusing code gitu ya. Nah, untuk yang include di sini dia akan menyertakan dan mengevaluasi seluruh program yang ada di file yang disertakan. Dengan kata lain, jika terdapat pada error pada program yang di-includekan, maka pesan error akan ditampilkan di layar berupa warning gitu ya. Nah, kemudian jika file yang disertakan juga tidak ditemukan, maka bagian program selanjutnya yang setelah include itu akan tetap dijalankan walaupun akan ada tampilan error pada layar ya. Nanti kita eh, lihat gitu ya, demokan di browser. Nah, untuk contoh penulisannya seperti ini di dalam ini tag PHP gitu ya, menggunakan kata kunci include kemudian nama file PHP yang ingin disertakan ya. Kemudian di sini bisa dilanjut dengan bagian program lain gitu ya, atau di atas juga ada bagian program yang lain, misal di sebelah sini itu juga tidak apa-apa, bisa gitu ya, seperti itu. Nah, contohnya di sini, nah ini yang kedua, ini ada contoh penulisan di mana si file yang diincludekan itu berbeda folder gitu ya, disimpan di folder yang berbeda. Nah, berarti cara penulisannya di sini include kemudian sertakan path dari uh, file yang ingin kita includekan gitu. Seperti itu. Ini juga sama, di atasnya bisa ada bagian program lain, di bawahnya juga bisa ada program lain gitu ya. Kemudian yang harus diingat, jika di sini terjadi error ataupun file yang apa namanya disertakan ini tidak ada atau belum pernah kita buat, misal seperti itu, maka ini tetap akan dieksekusi bagian yang ada di bawah di sebelah sini ya. Nah, contoh di sini. Di sini ada program gitu ya. Program yang error namanya error1.php. Nah, misal di sini kita include test.php di sini. Nah, kan kita belum pernah buat misal nama file dengan nama test.php. Nah, nanti akan muncul pesan warning di atas. Kemudian yang baris ini, echo yang ini juga akan tetap dieksekusi, tetap akan ditampilkan kan echo di print ya, di print ke layar seperti itu. Kita lihat di browser. Nah, seperti ini. Tadi kan cetak welcome ya H1, kemudian ini yang echo yang ini. Echo baris ini ditampilkan. Nah, welcome. Kemudian kan karena include test.php tidak ada, hanya warning saja di sini. To fail to open stream. No such file or directory. Karena memang belum pernah kita buat kan, nggak ada gitu ya. Sini. Kemudian yang tadi, baris ini ditampilkan dengan warning dan script dilanjutkan yang tadi. Yang ini. Nah, ini tetap dieksekusi. Nah, itu contoh include gitu ya. Kalau misalnya filenya belum ada. Nah, yang selanjutnya yang ini, misal ada dua file, kita buat satu file buat dulu dengan nama latih1.php, isinya hanya untuk mencetak string selamat belajar saja. Ya. Kemudian kita buat file pemanggilnya di sini. Misalnya dengan nama panggil1.php. Nah, di sini ada echo H1, berarti kan ini nanti cetak besar ya. H1 latihan pertama include. Kemudian di sini ada include latih 1, berarti nanti yang ini selamat belajar ini akan dicetak di sini. Dicetak di sini. Baru nanti dia cetak yang ini, yang echo yang ini. Tulisan di atas berasal dari file latih1.php. Ya, seperti itu. Misalnya kita buat form di sini ingin tampilkan di sini bisa. Ya, seperti itu. Pengembangannya ke sana seperti itu. Atau misal kita buat template bisa dipanggil gitu ya, seperti itu. Nah, kita coba lihat yang ini. Nah, latihan pertama include selamat belajar, tulisan di atas berasal dari file latih1.php. Nah, ini filenya yang tadi panggil1.php. Ini. Ya. Jadi yang ini dicetak di sini. Karena tadi di-includekan. Kemudian yang kedua perintah require. Ya. Nah, untuk require sama dengan include, hanya saja di sini pada apa namanya? Pada saat terjadi error perbedaannya, gitu ya. Jadi ini wajib ada gitu ya, wajib ada. Di sini dituliskan perbedaannya hanya terletak pada saat file yang disertakan tidak ditemukan.
maka perintah-perintah selanjutnya setelah require tidak akan dijalankan, ya. Jadi misal kita require latih 1.php tapi belum pernah kita buat, maka instruksi-instruksi yang di bawahnya itu tidak akan dieksekusi, gitu ya. Lihat, kita lihat. Nah, contoh penulisannya seperti ini. Kan tinggal menggunakan kata kunci require saja, mirip dengan tadi yang include ya, hanya beda kata kunci saja. Yang ini require. Nah, contohnya ini juga sama untuk yang apa namanya, berbeda folder, tinggal dimasukkan path-nya saja. Nah, ini contohnya. Misal require test.php. Nah, nanti yang tampilkan fatal error, gitu ya. Skripnya dihentikan sampai sini saja. Yang ini tidak akan dieksekusi. Kita lihat sekarang. Ini kan ada welcome H1 besar, kemudian yang echo ini tidak akan dieksekusi. Nah, biasa panggil localhost, kemudian nama folder. Kalau misalnya di htdoc-nya buat folder sendiri seperti ini, ada ini ya, sendiri. Kalau misalnya di luar folder berarti kan tidak perlu menggunakan nama folder. Nah, ini nama filenya, contoh require.php. Nah, di sini langsung welcome yang tadi. Nah, bawahnya langsung fatal error, gitu ya. Ini tidak akan dieksekusi yang tadi, yang ini. Nah, contoh menampilkan fatal error. Script akan dihentikan, ini tidak akan pernah dieksekusi. Nah, ini di require seperti itu. Nah, misal contoh yang tidak errornya. Nah, kita buat file yang baru. Ya, sekarang ini ada latih2.php. Hanya mencetak selamat belajar saja. File ini akan dipanggil nanti di file panggil2.php di sini. Nah, di sini ada require latih2.php. Jadi yang ini isi dari program PHP yang di sini, latih2.php gitu ya. Yang ini akan dieksekusi di sini. Ya. Seperti itu. Jadi nanti yang selamat belajar dicetak di sini. Jadi nanti ada tampilan selamat belajar, baru nanti tulisan di atas berasal dari file latih2.php. Nanti silahkan dicoba ya. Nah, contoh sama dengan yang tadi ya, selamat belajar, tulisan berasal dari latih2.php, tampilannya sama seperti itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk penanganan form ya. Penanganan form di sini nanti kita bahas input text, yang passwordnya nanti dicoba sendiri ya. Nanti ada di sini dibahas juga. Ada input tipe radio, checkbox, combo box, dan text area. Tapi kita harus pahami dulu di form nanti ada beberapa hal yang sangat vital gitu ya untuk penanganan form. Di sini ada method, kemudian ada action, kemudian yang ini submit buttonnya nanti. Nah, untuk method dibagi dua gitu ya, ada get dan post gitu ya, get dan post. Kemudian action ini menunjukkan kemana si form ini akan diproses gitu ya, kemana form ini akan diproses, apakah di halaman yang sama atau di halaman yang berbeda. Nah, jika si action ini dikosongkan, nanti ada di contoh, maka prosesnya dianggap di halaman yang sama. Tapi jika diisi misalnya actionnya ke halaman mana lah gitu ya, proses 1.php misal, berarti nanti diprosesnya di halaman proses 1.php. Jadi nanti dikirim dari form itu ke halaman proses 1.php. Nah, untuk yang metode get dan post, nah ini hati-hati gitu ya. Di sini ada perbedaannya. Nah, untuk yang post, nilai variabel tidak ditampilkan di URL. Nanti kita lihat. Sedangkan yang get, variabel yang dikirim nanti akan tampil di URL. Sehingga untuk nanti misalnya kalian membuat form login, jangan gunakan get tapi gunakan post metodenya ya. Kalau menggunakan get nanti muncul di URL ya, ininya apa, string-string yang dikirimnya. Untuk yang post ini lebih aman karena tadi kan tidak ditempelkan di URL. Kemudian panjang stringnya tidak dibatasi untuk yang post, tapi yang get dibatasi sampai 2047 karakter. Untuk pengambilan variabel digunakan $_post. Nah, ini variabel global PHP $_post, kalau yang get $_get ya.
Yang post digunakan untuk input data melalui form biasanya, misalnya ada form biodata seperti itu. Tapi kalau yang get biasanya input data melalui link, ya. Perbedaannya di situ. Kemudian, nah ini yang tadi sudah digunakan untuk mengirim data penting, password misalnya di post. Kalau yang get data-data yang tidak penting. Nah, kita lihat saja contohnya sekarang. Pertama, nah di sini ada form input, ya. Input dan proses dalam satu halaman. Ini satu file semuanya, nanti di save dalam ekstensi PHP ya. Nah di sini ada form action, nah kosong actionnya, artinya nanti si form ini diproses di halaman ini yang sama di sini, gitu ya. Metodenya post, name-nya misal input, gitu ya. Dan di sini ada input type text, name-nya nama. Kemudian submit, input type submit, name-nya masukan. Nah ini yang mau saya tekankan dari mulai ini bagian ini sampai nanti akhir. Ingat-ingat itu ya, tadi kan actionnya sudah, kalau misal diisi berarti ke halaman lain, kalau kosong di halaman ini sendiri. Metode ada dua, get dan post. Nah kemudian sekarang ini yang paling penting untuk nanti pengambilan value dari ini bagian apa namanya, input, misalnya teks, combo box, select gitu ya, radio dan yang lain. Ini adalah namanya, disubmit juga namanya. Jadi name-nya ini yang penting, name-nya ya. Di sini ada input text, input tipe teks, name-nya nama. Hati-hati, name-nya nama. Kemudian input tipe submit, name-nya masukan. Value submit, value kan yang ditampilkan di buttonnya ya. Nah misal ini di apa namanya, ditampilkan, nanti hanya tampil ini saja di di browser. Kemudian jika kita isi nama, kemudian kita tekan tombol submit, nah maka ini lompat ke sini ya. Di sini ada if iset, kemarin kan sudah diajarkan iset untuk apa namanya, menguji ya, ngetes apakah si variabel itu sudah terbentuk atau belum, gitu ya, sudah ada atau belum, gitu ya. Nah di sini digunakan isetnya untuk di sini di bagian ini untuk menguji apakah tombol submit ini sudah ditekan atau tidak, gitu ya. Di sini if iset $post masukkan, kan ini yang dikirim semuanya seform ya, berarti ini dikirim, ini dikirim. Nah yang ini masukkan, nah ini kalau ditekan kan ada ya, berarti if iset $post masukkan, artinya jika itu ya, jika tombol submit ini ditekan maka ini ada, gitu ya. Nah kalau ada, kalau ditekan berarti kita ambil variabel ini, si isi dari form ini yang mana, misalkan ini cuma satu ya, yang ini input tipe teks ini kita panggil name-nya, nama ini. Nah ini $post nama, ini jadi variabelnya ya, name-nya nama, disimpan ke variabel, misalnya di sini buat variabel nama atau variabel lain lah, gitu ya. Misalnya variabel terima, nggak apa-apa, asal di sini $post ininya yang mau diambilnya. Jadi yang dipanggil di sini name-nya nama, tapi yang disimpan nanti isinya, value-nya dari si ini. Misal tadi kita ketikkan Ujang, berarti nanti $nama di sini isinya Ujang. Sini hanya echo saja, yang ini echo di print, gitu ya, dicetak ke layar. Kita lihat contoh yang ini. Misal tadi namanya form 1 di save, nama tuh kan ada ya, kosong. Nah Ujang misalnya, kita submit, dicatatkan ada ya, nama saya Ujang, halamannya tetap di form 1.php. Nih seperti ini ya. Jadi ingat-ingat di sini, perhatikan action, method, kemudian name dari input tipe, karena untuk yang name, nah ini penting untuk diambil nanti di proses bagian sini. Nah contoh yang selanjutnya, input dan proses di halaman yang terpisah ya, input dan proses di halaman yang terpisah. Yang ini
Nah, di sini kita sama dengan yang tadi, hanya input nama saja. Kemudian ada submit, name-nya masukkan, yang teks yang ini name-nya nama, gitu ya. Ini metodenya post. Nah, ini di save misal dengan nama input.php gitu ya. Kalau yang ini misal yang penerimanya pakai apa namanya, proses2.php misal seperti itu. Nah, di sini ketika kita mengisi ini nama ini, kita ketikkan nama, kemudian kita tekan tombol submit, maka yang ada di sini dikirim untuk diproses ke halaman proses2.php. Kan actionnya ke proses2.php, lompat ke halaman ini beda halaman ya. Jadi di sini apakah ada, kan ini ya masukkan ya, penekanan dari tombol submit ada, berarti kan ini true ya. Kalau true berarti yang ini dieksekusi. Di sini diambil yang tadi input tipe yang ini, name yang ini, namanya nama, simpan ke variabel nama, nanti diechokan seperti itu. Contoh, saya tadi harusnya tadi save-nya input 2 ya, saya pakai namanya form2 tadi save-nya. Nah, ini ingat-ingat nih di atas formnya form2.php, ini post ya, jadi di sini tidak akan ada ini string yang dikirim. Kita kirim loh, proses2.php itu. Ini halaman proses2.php. Hanya mencetak ini saja. Kan gitu. Ya. Nah, itu bedanya yang tadi di satu halaman dengan halaman yang berbeda. Lanjut. Nah, sekarang yang get. Nah, ini form action proses3.php. Berarti nanti yang ada di form ini, yang nama sama input type ini, nanti diproses di sini di halaman proses3.php. Tapi metodenya get, gitu ya. Cara kerjanya sama dengan yang tadi. Nah, karena metodenya get, berarti nanti pengambilannya di sini ini menggunakan $get. $get. Kalau yang tadi pakai $post karena metodenya post. Ya. Kita coba form get.php ya. Tadi saya save-nya pakai form get.php. Ujang lagi, namanya Ujang. Di save, halamannya berbeda, berarti nanti ke halaman yang selanjutnya. Nah, ini di contoh program yang saya buat, dia actionnya ke proses get3.php gitu ya. Nah, ini yang tadi dikirim, nama sama dengan Ujang, dan masukkan submit ya, and masukkan submit. Berarti ini variabel 1 nama, variabel 2 nya masukkan. Nanti kalau ada variabel 3 berarti n lagi, variabel 3 apa, seperti itu ya. Tuh yang get ini jadi ada di sana tuh ya, yang dikirim jadi ada di sini di URL nya. Lanjut. Untuk tipe password tinggal ini saja, input type password, kemudian name-nya bebas lah apa gitu ya, name-nya bebas. Prosesnya sama dengan yang tadi, berarti nanti jika ada penekanan submit, ini name-nya login, berarti if iset login, maka ambil kan gitu ya. Misal si name ini ke variabel nama, berarti $nama sama dengan $_ ini post, $_ username gitu ya. Nanti bawahnya misal yang ini namanya password, berarti simpan misalnya ke kata kunci sama dengan $_ password, seperti yang tadi yang ini ya. Ini yang get, nah ini yang post, seperti ini sama saja gitu ya. Itu yang password ya. Sekarang yang input radio gitu ya, input radio. Nah, di sini sama kan, kemarin di sebelum UTS kita sudah belajar HTML ya. Input radio berarti input type radio. Di sini ada name, jurusan, name-nya jurusan, berarti ini hanya bisa dipilih salah satu saja karena name-nya cuma satu sama ya.
Sini ada jurusan, name-nya, value-nya ada teknik komputer, kemudian yang lainnya di sini berapa ini 1 2 3 4 5 ya. Diprosesnya ke actionnya ke proses 6.php, metodenya post. Sama nanti di sana ketika tombol submit ditekan, berarti kan ini semua dikirim ya. Ini dikirim. Berarti if iset dalam kurung ini $_post masukkan. Ini ya, jangan lupa pakai kutip. Ya, jangan lupa pakai kutip. Kemudian, nah sama, walaupun ini banyak, tapi yang diambil cuma name-nya saja. Kan name-nya ini sama ya, berarti cuma satu saja, hanya satu saja. Berarti di sini ada dolar jurusan, ini variabel penampungnya. Kemudian di sini $_post karena tadi di atas metodenya post. Yang dipanggil jurusannya, name-nya ya. Echo jurusan saya adalah $jurusan yang ini. Misal tadi di sini Anda pilih teknik komputer, berarti kan nanti jurusan saya adalah teknik komputer di halaman proses 6.php. Ya, kita buktikan. Nih, kan gitu ya, pemradio soal sistem komputer. Aduh, tadi candi edit deh. Ya, yang dulu. Submit. Tuh, jurusan saya adalah teknik komputer di proses 6.php. Ya, ini apa namanya? Nah ini, dari kesalahan ini kita bisa tahu ya. Saya hampir lupa. Nah di sini input tipe, radio, name, jurusan, value-nya, teknik komputer. String yang ditampilkan di layar hanya sistem komputer. Nah ini lihat, apa namanya? Name-nya yang diambil tadi hampir kelewat tuh. Jadi name-nya yang diambil, yang dipanggil gitu ya, tapi yang diambil value-nya teknik komputer, gitu ya. Jadi walaupun tampilnya yang ini, tapi value yang akan ditampilkan, yang diambil di sini, ya, seperti itu. Kemudian checkbox, checkbox kan HTML sudah, input type checkbox, kemudian name, value-nya. Ini name-nya beda-beda, artinya berarti ini bisa kita checklist semuanya ya, atau 3 atau 1 atau 2 kan gitu ya. Sini. Karena name-nya berbeda. Beda. Ini akan diproses di halaman proses 8.php. Berarti berbeda halaman gitu ya. Nih metodenya post. Nih sekarang sama cutting, krimbat, rebonding, high spa. Ini salon nengnong ceritanya. Nah, ketika ditekan tombol submit berarti kan nanti if iset. Kemudian dalam kurung $_post. Ini masukkan tombol submit, ditekan enggak, periksa dulu kan gitu ya. Dan nanti kita seleksi satu-satu. Apakah ada yang ini dipilih? Yang name-nya cutting, apakah yang name-nya krimbat ada? Apakah yang rebonding, apakah yang spa, atau semuanya kan gitu ya. Seperti itu. Nah, ini halaman proses 8-nya misal. Di sini saya tambahkan array sedikit ya. Nanti dibahas, udah ini dibahas ya. Ini tambahan saja di sini. Tadi kita cek dulu apakah ada penekanan tombol masukkan. Jika ada, maka di sini if iset $_post cutting kan periksa apakah si cutting ini di checklist tidak kan gitu ya. Yang ini checklist tidak. Kalau di checklist berarti kan nanti ini dieksekusi. Nah, di sini ada diambil echo $_post cutting. Tadi value-nya apa? Yang $_post cutting. Yang ini value ya cutting. Value-nya cutting juga. Gitu ya, berarti nanti cutting. Dicetak cutting harga. Nah, di sini ada array harga indeks yang 0. Ini indeksnya yang 0. Harganya 25.000 sudah. Kemudian yang krimbat juga diperiksa harganya yang ini. Cuma indeksnya yang selanjutnya berarti indeks yang ke 1 ya. Ini indeks ke 0, ini indeks ke 1 kan di PHP indeksnya mulai dari 0. Yang rebonding sama gitu ya, yang hair spa juga sama. Seperti ini. Ya, seperti yang tadi. Nah, tinggal ditotalkan saja.
Misal kita gunakan fungsi array sum di sini, ambil variabel harganya saja, tidak perlu menggunakan sikunya ataupun nomor ininya, apa namanya, nomor indeksnya. Kita gunakan array sum kemudian $harga. Jadi nanti yang di sini yang terpilih misal hanya apa namanya, rebonding dan cutting saja. Berarti kan nanti ini berapa nih? 100.000 ya, sama 25.000. Jadi nanti dicetak di sini 125.000. Tuh. Jadi intinya tadi kan sama dengan yang tadi. Name-nya. Ini name yang submit, ini name yang mau di seleksi kan gitu ya. Dipilih enggak kan gitu ya. Contoh. Nah, silahkan pilih calon yang nong ya. Misal cutting saja. Tadi cutting berapa? 25.000. Gitu ya. Submit misal. Tuh. Semuanya. Tuh. Ya. Hanya 2. Tadi rebonding sama ini saja cutting. Nah. Ada. Ya. Jadi intinya name-nya gitu ya. Ada action-nya, kemudian metodenya, kemudian name-nya. Ya, intinya itu di form. Nah, yang selanjutnya combo box. Combo box. Sini ada select ya. Kan kalau yang select di combo box tinggal select name-nya apa? Name-nya makanan, kemudian option-nya ya. Sini ada option value-nya lotek, value-nya ramen, karedok, ayam goreng, pepes tahu, batagor, ya. Nah, sini ada banyak. Misal kita pilih yang karedok, karena saya suka karedok, kita pilih karedok saja. Itu ya di sini. Pilih saja yang ini ceritanya. Kemudian di submit, berarti kan nanti if set $_post masukkan. Ya ini name-nya kan masukkan ya, masukkan. Maka bawahnya tinggal ambil yang tadi, yang dipilih yang mana kan gitu ya. Yang dipilih kan karedok, tapi yang di apa namanya, yang kita panggil name-nya makanan yang ini kan gitu ya. Berarti misal $, favoritku sama dengan kan gitu ya. Misal ada variabel favorit, $, favoritku sama dengan $_post. Siku name-nya apa ini, makanan. Berarti nanti si favoritku isinya karedok ya. Seperti itu. Tuh, hanya seperti ini saja. Sama dengan yang tadi kan. Intinya di name-nya. Kemudian di method dan action-nya, proses 9 di sini. Ya, seperti itu. Contoh. Pilih makanan favorit Anda. Tadi karedok. Karedok, Pak. Boleh, kan gitu ya. Submit. Tuh. Ada ke halaman proses 9.php. Karedok. Ganti misalnya lotek. Tuh, ada. Ya, jadi walaupun banyak, ingat-ingat yang dipanggil name-nya, tapi nanti yang diambil value-nya. Yang dipanggil name, yang diambil value. Seperti itu. Ya. Text area juga sama. Name-nya di sini ada saran, submit di sini name-nya masukkan. Berarti nanti tinggal if iset masukkan kan itu ya, $_post masukkan metodenya post. Kemudian nanti tinggal ambil yang ini, name yang saran yang ini. Ini. Seperti ini. Cetak saja ke layar. Yang disimpan ke variabel, cetak saja ke layar. Nah, seperti itu. Ya, itu di apa namanya? Penanganan form. Ya.